Asma merupakan suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas atau hiperaktivitas bronkus sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Penyebab pasti dari penyakit asma ini belum diketahui, namun para peneliti berpendapat bahwa beberapa interaksi faktor genetik dan lingkungan bisa menyebabkan asma. Nah, apa saja sih faktor dari penyebab asma? Yang pertama, kecenderungan alergi akibat paparan zat alergen yang disebut atopi, faktor keturunan seperti orang tua yang memiliki asma, infeksi saluran pernapasan tertentu selama masa kanak-kanak, kontak dengan beberapa alergen udara atau paparan ke beberapa infeksi virus pada masa bayi atau pada anak-anak usia dini ketika sistem kekebalan tubuh sedang berkembang. Asma juga ditimbulkan oleh beberapa faktor pemicu yang pada tiap individu tidak selalu sama atau berbeda. Adapun faktor-faktor pemicu asma antara lain bulu binatang, asap rokok, asap rumah tangga, debu pada bantalan kasur, bau-bauan yang menusuk, obat semprot pembunuh serangga, tepung sari dan bunga atau tumbuhan, perubahan cuaca, kelelahan, faktor psikologis atau stres, sakit flu, makanan atau minuman tertentu seperti ikan, laut, udang, kedelai, telur, susu, minuman bersoda, dan obat-obatan tertentu seperti aspirin, antibiotik, dan steroid. Gejala utama asma adalah gangguan pernapasan yang dapat meliputi sulit bernapas, batuk, dada terasa sesak, nyeri, dan seperti tertekan, mengi, atau bengek. Beberapa tindakan yang dapat mencegah asma diantaranya adalah dengan berhenti merokok, menghindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, serta bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, deterjen cucian. Dan jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Menggunakan kasur dan bantal sintetis atau jika tidak ada, dapat menggunakan kain penutup yang terbuat dari kain sintetis. Lalu, usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. Yang terakhir, menjemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Asma, saluran udara akan membengkak, otot-otot di sekitarnya akan mengencang. Ini membuat saluran udara sulit untuk bergerak, masuk, dan keluar dari paru-paru. Selain penata laksanaan farmakologi, ada juga penata laksanaan non-farmakologi. Ada beberapa latihan pernafasan yang dapat membantu meringankan gejala asma. Yang pertama adalah pernafasan diafragma. Latihan pernafasan diafragma atau biasa disebut juga dengan pernafasan perut dapat membantu memperkuat diafragma. Untuk latihan pernafasan diafragma, caranya adalah dengan berbaring telentang dengan lutut ditekuk dan bantal di bawah lutut, atau duduk tegak di atas kursi. Kemudian letakkan satu tangan datar di dada bagian atas dan tangan lainnya di perut. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Dalam pernafasan diafragma, tangan di perut harus bergerak, sedangkan tangan di dada harus tetap diam. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui mulut. Yang kedua, ada metode Papworth. Metode ini adalah teknik pernafasan diafragma spesifik yang sudah ada sejak 1960-an. Latihan pernafasan ini menggabungkan beberapa jenis pernafasan dengan teknik pernafasan relaksasi. Metode Papworth mengajarkan cara bernafas perlahan dari diafragma dan melalui hidung. Penelitian menemukan bahwa teknik ini membantu meringankan gejala pernafasan dan meningkatkan kualitas hidup pada penderita asma. Untuk melakukan teknik pernafasan ini sama seperti teknik pernafasan diafragma, yaitu dengan cara duduk tegak di atas kursi atau berbaring di kasur. Kemudian ambil nafas dari hidung selama 4 detik, pastikan perut mengembang, lalu tahan hingga tubuh merasa rileks dan kemudian dihembuskan. Yang ketiga ada pernafasan Buteyko. Pernafasan ini adalah teknik pernafasan yang bertujuan untuk melatih pernafasan lebih dalam dan cepat daripada yang sudah dilakukan sebelumnya.
Napas cepat dapat meringankan gejala seperti sesak nafas pada penderita asma. Teknik pernafasan Buteyko adalah sebuah metode mengatur pola nafas yang mengharuskan pelakunya untuk bernafas melalui hidung tanpa menggunakan mulut sama sekali. Teknik ini dinilai dapat menurunkan volume pernafasan, menghindari terjadinya hiperventilisasi kronis, dan memperbaiki gejala asma. Dan yang terakhir ada pursed lip breathing atau pernafasan bibir mengkerucut, membuat nafas lebih efektif dengan membuatnya lebih lambat dan lebih teratur. Pernafasan bibir ini bertujuan untuk meningkatkan mekanisme paru-paru. Pursed lip breathing adalah teknik yang bisa digunakan untuk meredakan sesak nafas, yaitu dengan cara posisikan tubuh duduk tegak atau berbaring di atas kasur dengan tubuh lurus. Relaksasikan bahu dan tarik nafas melalui hidung selama 2 detik. Rasakan udara masuk bergerak ke dalam perut, kemudian kerutkan bibir seperti orang bersiul dan hembuskan nafas selama 4 detik. Penata laksanaan non-farmakologi untuk penderita asma.